Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kerap kali kita bertanya tentang apa tujuan hidup kita, apa yang menjadi panggilan dasar kita sebagai seorang Kristiani, jawabannya bisa kita temukan dalam referen Mazmur tanggapan hari ini, yaitu bahwa kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan karena itulah hidup kita menjadi sebuah bentuk pelaksanaan akan kehendak Tuhan. Apapun aktivitas kita, apapun pilihan-pilihan hidup kita, sebagai seorang Kristiani, kiranya itu semua mencerminkan kesediaan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita ternyata tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita isi semau kita, atau sungguh kita gunakan seturut hanya keinginan-keinginan kita yang kerap kali justru membawa kita jauh dari Tuhan. Maka pengenalan akan kehendak Tuhan ini menjadi sebuah perjalanan yang kita lewati dan kita perjuangkan sepanjang hidup kita. Gambaran pengalaman Samuel di dalam bacaan pertama adalah gambaran tentang bagaimana dalam kesediaan dan keterbukaan Samuel berusaha mengenal siapa yang memanggilnya. Pengenalan akan siapa yang memanggilnya membawa Samuel akhirnya pada kesediaan untuk melakukan kehendak Tuhan dan mendengarkannya. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Demikianlah saudara sekalian, semoga kita juga senantiasa mau berusaha mengenal kehendak Tuhan dan melakukannya, tidak lewat hal-hal besar yang kerap kali mungkin kita bayangkan atau kita inginkan, tidak juga lewat kejadian-kejadian dahsyat yang kerap kali mungkin membawa kita pada godaan-godaan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman sensasional tentang Allah. Tetapi justru di dalam keseharian, di dalam rutinitas kita, di dalam pekerjaan, di dalam relasi, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Sama seperti Yesus yang juga berusaha mengenal kehendak Bapanya, demikianlah kita juga dipanggil untuk mengenal kehendak Tuhan. Tidak hanya dengan satu hal, dua hal, tetapi dengan banyak hal. Itu sebabnya Yesus pun di dalam segala aktivitasnya meluangkan waktu untuk pergi sendiri dan berdoa, mencari kehendak Bapanya,
untuk kemudian melanjutkan perjalanannya mewartakan Injil ke seluruh daerah Galilea. Itulah panggilan kita, melakukan kehendak Tuhan, mendengarkannya, sehingga sungguh hidup kita akhirnya menjadi sebuah persembahan hidup bagi Tuhan, karena kita tahu hidup kita berasal darinya dan akan kita persembahkan juga akhirnya kembali demi kemuliaan Tuhan.